Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Assalamualaikum dulur-dulur. Malam ini Mang Ebek ajak kalian jalan-jalan lagi. Tapi bukan jalan-jalan biasa. Ini malam yang berat, gelap dan penuh bisikan hal-hal yang tidak boleh kita sentuh. Judul malam ini adalah Jual Musuh. Sebuah ritual yang konon bisa membuat orang-orang yang kita benci hilang dari hidup kita. Tapi yang namanya juga perjanjian gelap, yang hilang belum tentu musuhnya. Kadang justru diri kita sendiri. Pegang kopi, atur napas, dan mari kita mulai. Malam itu saya berangkat ke sebuah desa terpencil bernama Citalang Tengah. Katanya di sana ada seseorang yang hidupnya hancur setelah melakukan ritual jual musuh. Jalan menuju ke sana sempit, gelap dan sunyi. Bambu di kanan kiri seperti membuat lorong gelap yang mengarah ke dunia lain. Dari jauh ada suara napas panjang. Belum pada lihat-lihatan, tapi ya kita lanjut. Kami tiba di rumah tua milik Pak Darmin, rumah panggung kayu rapuh, bau tanah basah dan dupa yang menyala redup. Pintu terbuka, muncul seorang kakek tua, matanya cekung seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Dia bilang, "Kalian mau dengar soal itu?" Lalu dia mulai bercerita. Dulu Pak Darmin waktu muda punya musuh, namanya Raka, sahabat yang berubah jadi pengkhianat. Tanah warisan diambil, usaha hancur, istri pergi. Di tengah keputusasaan, Pak Darmin bertemu lelaki tua misterius di hutan bambu. Lelaki itu berkata, "Kalau kau ingin musuh hilang, kunjungi pasar iblis." Dan malam itu Pak Darmin pergi ke pasar tersebut. Di sana bukan manusia yang berdagang, tapi bayangan-bayangan tanpa wajah, dan yang dijual bukan barang, tapi rasa sakit, kenangan buruk dan manusia. Pak Darmin memberi nama Raka. Ditulis di sebuah kertas kuno, kontrak selesai. 3 hari kemudian Raka ditemukan tewas dengan wajah mengerut ketakutan. Tapi setelah itu Pak Darmin tidak pernah lagi benar-benar sendiri. Saat kami sedang mendengarkan cerita Pak Darmin, tiba-tiba ada ketukan pintu. Itu bukan suara tangan manusia. Lebih dalam, lebih berat, seperti telapak raksasa yang dingin. Pak Darmin langsung gemetar. Jangan jawab, dia penagih. Dia datang menjemputku. Dari balik celah pintu terlihat 2 mata putih menyala dalam gelap. Bayangan tinggi itu perlahan bergerak memutar rumah, langkahnya berat. Kami bertiga langsung lari keluar. Kami berlari di jalan tanah berlumpur, bayangan itu mengejar, kadang seperti melayang, kadang seperti merayap. Danu merekam, tapi kamera cuma nangkep bentuk hitam memanjang dengan mata kosong. Setelah lama lari, bayangan itu berhenti, seolah ada batas yang tak bisa dia lewati. Kami naik motor dan tinggalkan desa itu. Seminggu kemudian, Pak Darmin ditemukan tewas. Tidak terluka, tapi wajahnya mengerut seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Beberapa warga melihat bayangan tinggi itu berkeliaran di hutan malam sebelumnya. Dan yang paling membuatku merinding, malam setelahnya di studio tempat aku mengedit video, aku dengar suara itu. Sejak malam itu, kadang jam 2 dini hari, ada suara langkah berat melewati luar jendela studio, seolah sedang mencari korban berikutnya. Itu dulur-dulur kisah malam ini, jual musuh. Ingat, dendam tidak pernah membawa kemenangan.
yang ada menukar ketenangan dengan kutukan panjang. Jangan pernah mencoba ritual aneh. Jangan pernah menukar hidup seseorang karena mungkin yang dijual bukan musuhmu, tapi masa depan sendiri. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Bila suka, like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.